Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh siswa kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya masuk untuk pertemuan kedua yang akan saya berikan mata pembelajaran kepada kalian. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kami Bapak dan Ibu gurumu tetap memberikan pembelajaran daring kepada seluruh siswa kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Baik, untuk siswa kami kelas 12 TKR masuk kita pembelajaran PMKR yang saya bawakan. Jadi mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua, pembelajaran produktif. Sama juga judul-judulnya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan PMKR. Kita sekarang menceritakan kepala silinder. Sebelum kita bahas pembelajaran kita harus tahu dulu apa kompetensi pembelajaran kita. Kompetensi dasar mendiagnosa kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, sama seperti minggu yang lewat, tapi kita membahasnya lebih mendalam lagi. Indikatornya mendeteksi letak kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Mari kita bahas tentang kepala silinder. Kepala silinder untuk menahan tekanan hasil pembakaran dan panas yang timbul, maka kepala silinder harus kuat, keras dan tahan panas. Karena kita sudah mengetahui bahwa di kepala silinder itu adalah disitulah tempat terjadinya pembakaran. Makanya dikatakan dia harus kuat dan tahan terhadap panas. Jadi kepala silinder itu ada dua tipe. Makanya kita tuliskan di sini macam-macam kepala silinder. Satu, yang terbuat dari besi tuang. Yang terbuat dari besi tuang ini biasanya ini sangat keras dan sangat berat, dan digunakan untuk motor diesel yang berbahan bakar solar. Jadi strip pertama mempunyai kekuatan tekan tinggi, strip 2 keras, strip 3 dapat meredam getaran dan suara, strip 4 pemuaian kecil. Itulah dia kepala silinder yang terbuat dari besi tuang. Yang kedua, kepala silinder yang terbuat dari campuran aluminium. Ini biasanya lebih ringan dibandingkan daripada kepala silinder yang terbuat dari besi tuang tadi. Dan kepala silinder campuran aluminium ini digunakan untuk motor berbahan bakar bensin. Kita lanjutkan, dapat memindahkan panas dengan baik, maka kecenderungan knocking berkurang. Strip 2, perbandingan komponen dapat ditinggikan. Strip 3, daya motor bisa lebih besar. Itulah dia campuran aluminium yang kepala silindernya. Selanjutnya akan kita bahas lagi di sini pemuaian besar. Masalahnya kerapatan packing kepala silinder berkurang. Selanjutnya duduk. Ini tulisannya sebenarnya dudukan bukan didukan, salah nulis ya. Dudukan dan penghantar katup harus dibuat logam yang keras. Walaupun dia terbuat dari campuran aluminium, tetapi kalau dudukan untuk klep itu harus dibuat dia logam yang keras. Itu maksudnya nanti akan kita bahas setelah kita masuk, kita tunjukkan kepala silinder yang terbuat dari besi tuang dan kepala silinder yang terbuat dari campuran aluminium. Jadi selanjutnya sini kita tunjukkan ada dua di sini depan kita. Yang kiri inilah dia kepala silinder terbuat dari besi tuang. Ini sangat bentuknya hitam ini. Jadi ini pun sangat keras dan berat. Ini yang agak keputih-putihan ini dia kepala silinder yang terbuat dari aluminium. Ini lebih ringan dibandingkan kepala silinder yang terbuat dari besi tuang. Jadi selanjutnya macam-macam pendinginan. Di kepala silinder itu dia akan mengalirkan pendinginan. Pendinginan untuk kepala silinder adalah dua. Satu, pendinginan udara. Yang pertama, sirip-sirip pendinginan akan memperluas bidang permukaan. Yang kedua, suara keras akibat getaran sirip. Ini juga salah, sebetulnya bukan sirip.
Nah, yang ketiga biasanya terdapat pada sepeda motor. Sistem pendinginan udara terdapat biasanya di sepeda motor karena dia pendinginannya di kepala silinder melalui sirip-siripnya. Pendinginan air melalui saluran-saluran air dapat bersirkulasi dari blok silinder motor ke seluruh pendingin pada kepala silinder, kemudian kembali ke radiator. Yang ketiga dapat meredam suara motor. Yang ketiga pendinginan merata karena dia sistem pendinginannya menggunakan air. Jadi komponen-komponen mesin yang panas karena dia pendinginan air, jadi dia sangat merata dia untuk mendinginkan komponen-komponen mesin. Jadi selanjutnya kerusakan-kerusakan yang pada kepala silinder. Satu, katup bocor. Kita tahu katup itu karena terjadi kausan. Silinder head memuai. Kalau memuai namanya terjadi pengembangan karena adanya panas. Yang ketiga, packing bagian silinder head rusak. Packing itu adalah untuk perapat antara blok silinder dan kepala silinder. Jadi silinder head mengalami keretakan. Ini keretakan berarti sehingga terjadi kerusakan. Jadi untuk siswa kami hanya inilah pembelajaran yang saya berikan. Jadi mohon dibuka videonya, kemudian dibaca, baru disimak, yang terakhir dicatat di buku catatan. Setelah selesai difotokan tetap sama seperti biasa, dikirimkan ke WA pribadi saya. Jadi jangan ada yang tidak mengerjakan. Yang minggu semalam masih banyak yang belum mengerjakan, bisa juga dikerjakan sekaligus sama ini dan dikirim kepada saya, biar bisa saya buat nilainya. Jadi untuk tugas kita coba sebutkan komponen-komponen yang terdapat pada blok silinder. Hanya saja satu saja tugas kita untuk kalian kerjakan. Jadi hanya itulah yang sampaikan pembelajaran untuk hari ini, pertemuan yang kedua. Semoga bermanfaat bagi seluruh siswa kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.